saya di hadapan para anggota Dewan yang terhormat, saya menginginkan bahwa komitmen itu memang benar akan dilaksanakan oleh Kominfo untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai kaum jurnalis di dalam meningkatkan profesionalisme, juga untuk membangun kemitraan. Bagaimana sih kemitraan yang baik itu? Karena selama ini yang kami rasakan dengan para anggota Dewan pun kemitraan itu terjalin dengan erat, ya. Itu mungkin sebagai mukadimah maksud dan tujuan kami datang ke sini terkait dengan pertemuan pada kesempatan ini. Tentu kami mengapresiasi, dan tentu karena tadi hal yang disampaikan oleh saya bahwa kemitraan ini adalah harus lebih terbangun lagi dengan rekan-rekan pers. Tentu insya Allah kita akan lakukan. Saya kira sudah dilakukan sebetulnya, barangkali ini yang perlu ditingkatkan kembali keeratan sinergitas dengan teman-teman pers, ya, dalam beberapa hal tentu dengan teman-teman pers ini, karena tadi saya pikir bahwa tidak ada lain, mitra kami adalah rekan-rekan pers sebetulnya begitu. Oleh karena itu barangkali insya Allah Pak Ju, rekan-rekan yang lainnya, insya Allah kita akan coba tingkatkan nanti keeratan hubungan kita, kemitraan hubungan kerja kita barangkali yang bisa lebih terbangun lagi, bukan hanya secara emosional, barangkali termasuk hal-hal yang menyangkut kegiatan tadi kalau disampaikan kaitan dengan peningkatan SDM. Saya dengar informasi dari bidang IKP bahwa memang ada kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, ya Pak, ya, yang mengikut sertakan nanti dengan pers, dengan teman-teman organisasi pers, barangkali bisa komunikasi lebih banyak lagi. Saya kira kita perlu bersilaturahmi terkait berbagai hal kegiatan yang memang kita harus lebih sinergi. Saya kira itu saja barangkali Pak Pimpinan, Pak Eju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Pak Kadis dan Bu Kabit, tadinya saya mau tanya jawab gitu kan, biar permasalahannya yang kedepannya itu kan semakin bisa meningkatkan sinergitas. Tapi kalau tidak ada, kami minta dijadwal ulang. Sedikit saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya pada saat menjadi ketua komisi A pada saat itu pernah melakukan rapat kerja dengan Diskominfo. Yang pertama, komisi A pada saat itu minta data organisasi media yang ada di Kabupaten Garut dan anggota yang ada di media itu masing-masing. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini belum sampai ke komisi 1. Padahal pada saat itu saya komisi A. Berarti perjalanan Diskominfo dengan DPRD cukup jauh sehingga tidak sampai saat ini. Kemudian yang kedua Pak, pada saat itu komisi A pernah melakukan belajar studi tiru ke Purwakarta dan ke Cianjur. Saya tercengang Diskominfo di Purwakarta dan Cianjur begitu banyak kegiatan dan anggaran yang besar yang diakomodasi untuk kegiatan-kegiatan media pers, baik media cetak, media elektronik. Kemudian pada saat itu kami komisi A pernah menyarankan coba Diskominfo belajar ke Purwakarta dan ke Cianjur. Kenapa di Purwakarta dan di Cianjur bisa seperti itu? Paling tidak kita masih ada anak di Jawa Barat. Sampai saat ini Pak, informasi itu ketika pada 2020 kemarin Komisi 1 melakukan pembahasan KUA PPAS dengan Diskominfo yang sudah Komisi 1 Pak sekarang, saya juga mempelajari yang ada di KUA PPAS. Begitu ya, sungguh mengerikan untuk melakukan media informasi se-Kabupaten Garut, anggarannya kecil. Nah, saya tanyakan, pernah tidak ke Purwakarta
dan ke Cianjur Diskominfo ini. Kenapa di Cianjur begitu besar di Purwakarta? Sampai miliaran Pak. Di Purwakarta dari Cianjur sampai miliaran. Maksud saya begini Pak, supaya apa yang dilakukan oleh kita semua di Kabupaten Garut paling tidak terberitakan oleh media itu dengan yang cukup anggaran. Misalnya kalau ada kegiatan di selatan, media ini bisa berangkat ke selatan kalau ada anggarannya. Ketika ada kegiatan di utara, media juga bisa ikut ke utara. Bukan hanya kabinnya saja yang nutur-nutur bujur bupati, Pak, seperti itu. Tapi rekan-rekan media, kalau di sini ada 32 SKPD, mungkin 32 di hari ini SKPD ada kegiatan. Nah, media itu mengikuti kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitasnya. Nah, itu barangkali Pak, saya minta Pak Sekdis Diskominfo untuk melakukan kajian-kajian itu, kemudian nanti hasilnya diekspos di sini. Mungkin bisa saja diekspos di TAPD, mungkin saja bisa diekspos langsung di hadapan Bupati. Pak, di Cianjur itu seperti ini, hasil analisa kami di Garut begini, bisa disampaikan. Nah, jangan sampai beralasan ini anggarannya dari TAPD sekian. Ya, anggaran kecil kalau tidak inovasi, ya pasti tanya dibilang anggaran kecil Pak. Tapi kalau punya inovasi Diskominfo-nya, saya pikir bisa saja apa yang dibutuhkan oleh Diskominfo terkait dengan kegiatan apapun bisa terjadi. Salah satu contoh Pak yang mengerikan, hajat Kabupaten Garut yang tepatnya di gedung DPRD, Diskominfo ikut numpang keren membagikan majalah dan membagikan kalender di paripurna DPRD di Hajat di Garut. Numpang keren kan Diskominfo membagikan majalah di kantong dengan membagikan kalender tahun 2021. Di sana tidak ada Pak satupun kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Garut. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang nanti ketika ada Pak Kadis. Saya kira kami akan menjadwal ulang Pak. Ya, soalnya sebetulnya tidak ada masalah sih, ya sudah clear kalau masalah. Ya, tapi kalau ada Pak Kadis dan Bu Kabin, jadinya saya mau tanya jawab gitu kan, biar permasalahannya yang kedepannya itu kan semakin bisa meningkatkan sinergitas. Tapi kalau tidak ada, kami minta dijadwal ulang. Padahal kita yang mengajukan audiensi itu antri, tapi karena ini menyangkut tentang kepentingan komunikasi, kepentingan publik, ya, maka pada hari ini kesempatan ini bisa terlaksana silaturahmi audiensi yang diajukan oleh Iwo. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti ini. Harusnya kalau sedang isolasi, pihak Diskominfo pun memberitahu ke kami, sehingga kami tidak menjadwalkan pada saat Pak Kadis isolasi. Kemudian ini juga jadi catatan, 1 minggu tidak bekerja, padahal bidang yang sangat strategis di suasana pandemi ini. Ini juga pimpinan mohon jadi catatan, jadi agenda nanti pembahasan dengan BKD. Jadi nyen pejabatnya ngutong geringan. Saya gini Pak, sekarang kan mau pembahasan nih anggaran. Ya, sekarang baru selesai musrenbang kabupaten. Saya ingin dijawab oleh Diskominfo. Walaupun nanti kita dibahas lebih panjangnya. Tadi saya menarik ya, salah satu program dari Diskominfo adalah ingin membangun SDM mitra. Salah satunya adalah mitra Diskominfo itu adalah komunitas media. Nah, nyambung dari Pak Haji Ali, sebenarnya setiap kali kan gini Pak, kalau merencanakan sebuah kegiatan itu kan kita harus tahu dulu apa yang akan dibangun, volumenya seperti apa. Saya tanya, berapa media yang ada di Garut? Sekarang Pak yang berarti ada 56. Yang beredar? Iya.
yang bisa dibaca oleh publik. Iya. 56 ya. Iya. Saya minta nanti datanya dan saya akan cek, karena saya pasti dari 56 itu ada media yang tidak tercatat di sana. Pokoknya yang datang ke sana. Kenapa? Karena tadi menurut Pak Sekretaris Iwo ini sudah selesai mau dilaksanakan programnya, tapi saya yakin ini akan menyisakan masalah. Kenapa? Karena tidak semua media akan terakomodir dalam kegiatan ini. Saya tanya, kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan media ini volumenya untuk berapa? Untuk dulu pernah mengadakan Pak waktu di itu ya, di Dante ya, sebanyak 100 orang. Makanya saya dialihkan ke Pendekatannya personal atau media? Media. Lembaga Ya. lembaga. Jadi satu lembaga itu mengirimkan berapa orang gitu. Diundang. Iya, undang. Jadi gini Pak, mohon kita menggunakan manajemen terbuka supaya tidak ada kecurigaan. Ulah didorong ke arah terbuka. Iya. Saya ke Diskominfo udah 2 kali nih, Diskominfo audiensi dengan Komisi 1 yang menyangkut tentang media. 2 kali saya catat. Kalau enggak, saya nggak mau lagi. Ada audiensi yang terkait dengan permasalahan media. Kenapa? Karena Diskominfo ini bisa berjalan kalau dirojong ke media. Bisa dirojong. Jadi saya mohon ke depan Pak, persiapannya harus matang dan terbuka. Apa sih yang menjadi program Diskominfo dibuka. Apa yang menjadi program ini jelaskan. Biar tidak ada kecurigaan, Kita anggarannya segini, jenis kegiatannya ini, ya, tujuannya ini, siapa yang akan sasarannya apa, ya, outputnya ini, nanti outcome-nya ini. Jadi mohon Diskominfo nanti ya lebih terbuka menjelaskan kepada teman-teman media, dan saya minta catatan ya, pelaku media selain organisasi juga pelaku. Jangan sampai nanti sekali ini dilaksanakan ada yang tidak terakomodir, datang lagi ngabring kan ini ya. Untuk itu database lah, buat database. Sebenarnya yang aktif di media di Kabupaten Garut itu siapa saja orangnya, ya, boleh saja. Jangan sampai teman-teman media ada yang sakit, ada yang meninggal, Diskominfo tidak tahu. Jangan sampai, harus tahu. Artinya, sehingga ulah wakang ngurus rakyat Garut, Diskominfo ngurus strategi apa? Kenapa? Karena dengan ngurus media, dengan membina media tanpa intervensi atas ya kemandirian media, kita bisa mengungkap informasi. Mengawadahan tuh Diskominfo informasi tentang pembangunan Garut kalau memang kita bisa membangun yang memanfaatkan media, terutama teman-teman pers. Jadi itu Pak Pimpinan, ya, mudah-mudahan ini PR besar bagi Diskominfo. Saya ingin nanti di perubahan atau di anggaran APBD 2022 saya akan melihat programnya untuk membangun SDM mitra itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Dan tolong juga ke teman-teman media, mohon dibantu juga Diskominfo tatkala menyusun program itu juga diberi masukan, minimal dilibatkan, ya. Makanya rekan libatkan kumaha di database aja terpunya kan, minimal database dibuka, patatannya dibuka, mohon jadi pertimbangan ke depan supaya ya kita benar-benar bisa bekerja sama dengan media sehingga Diskominfo ya sebagai corongna pemerintahan Garut bisa optimal dalam memberikan informasi kepada publik. Kalau dipilih-pilih informasinya, ya, kalau dipilih berikan informasi yang aktual yang bisa membangun manusia Garut. Itu saya baca di media kok terjadi seperti ini Pak. Jadi ada media yang mengkritisi dengan kegiatan ini Pak. Ada lagi yang saya siap mendukung itu terus Pak. Itu udah agak benar gitu. Jadi ada 2 kelompok Pak. Ada kelompok yang mendukung, membacking Diskominfo, ada yang dalam istilah kasar itu ada yang menyerang. Padahal ini dalam satu wadah ini mudah-mudahan, tapi tadi Pak Ju sudah sampaikan dan sudah clear kalau soal perselisihan dari 2 kubu ini.
Nah, ke depan tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang, saya kan kami di Komisi 1 dalam setiap pembahasan selalu mendorong, selalu. Jadi di kawan-kawan media Komisi sok mendorong ya Pak. Bahkan kalau tertera anggaran kecil juga kan didorong Pak, oleh kita semua. Itu terlalu kecil, tapi tetap saja dari dinas beralasan bahwa baku anggaran itu sedangkan memang tadi kok Pak Haji Ade terus dibukakan oke Pak ya, di dinas kita memang diberi anggarannya kecil Pak. Tadi makanya harus main ke Cianjur, ke Purwakarta, terus mengingatkan ke Bupati di Purwakarta mah kieu gitu. Nah ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya masukan dan silaturahmi dari rekan-rekan kita akan lebih baik lagi ya Pak ya, lebih baik lagi, bisa transparan dalam melaksanakan tugas-tugas. Tadi yang perlu diingat Pak Seklis, karena kita akan membahas KUA PPS 2022 ini sekitar bulan Juni kan, April, Mei, Juni tak bisi teka kemot deh itu. Akhirnya kita harus menunggu tahun ke depan dan akhirnya ya akan kejadian seperti ini. Jangan hanya nanti menilai wah ini mah yang kritis, ini enggak semuanya gitu. Ya. Dia terjadi permasalahan, kamu dipilih-pilih masalahnya akan nuntut, ya selesaiin, saya ingin semuanya. KUA PPS kalau tidak seperti itu kita tolak saja KUA PPS Diskominfo. Siap. Karena kita juga berusaha untuk semua. Iya betul. Tanya nih Kang, tadi katanya ada audiensi antara IWO dan DPRD yang diundang adalah Diskominfo. Kira-kira dalam rangka apa Kang? Jadi gini, kita mengajukan surat permohonan audiensi ke DPRD dengan menghadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, yang mana menyikapi soal anggaran yang ada di Dinas Kominfo yang dianggap oleh kami yaitu tidak transparan. Salah satunya ada di salah satu kegiatan pelatihan jurnalistik yang tidak mengundang seluruh jurnalis yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kami di sana muncul kecurigaan ada ketidaktransparanan penggunaan anggaran, sehingga kami ingin menanyakan ke DPRD dan Diskominfo anggaran mana yang digunakan untuk pelatihan jurnalistik tersebut. Oke Kang, kalau disikapi beberapa pihak menduga di sini ada kecemburuan terhadap perusahaan media lain. Tanggapan Anda seperti apa? Kita bukan adanya kecemburuan terhadap salah satu media yang ada di Kabupaten Garut atau di Jawa Barat juga, tapi ini harus transparan karena Dinas Kominfo itu adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mengelola sebuah anggaran baik buat pelatihan jurnalistik atau anggaran publikasi lainnya, sehingga kami di sana terdorong ingin membuka, jangan sampai ada tafsir bahwa kita itu cemburu bahwa perusahaan tersebut mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD. Bukan seperti itu, tapi seharusnya lembaga Dinas Kominfo itu mengundang seluruh lembaga profesi jurnalis yang ada di Kabupaten Garut dan memberitahukan ada anggaran pelatihan jurnalistik. Kenapa tidak? Kita mendukung juga program tersebut, bagus buat jurnalis mengikuti pelatihan jurnalis, karena yang mana itu akan menjadi manfaat besar, ya jurnalisnya juga akan mendapatkan ilmu dari pelatihan jurnalistik tersebut. Kang, kalau tidak salah nih, saya mendengar dari Sekjen IWO, Pak Juhendi, bahwa sebenarnya IWO akan memperjuangkan seluruh wartawan dalam rangka pembinaan dari pemerintah. Di antaranya akan mengajukan atau menuntut Diskominfo untuk mengadakan anggaran agar dilaksanakan UKW yang diperuntukkan bagi seluruh media tanpa terkecuali. Ya emang kita betul, karena saat ini jurnalis selain di bawah naungan perusahaan media atau memiliki ID pengenal sebagai jurnalis, tapi berdasarkan Undang-Undang Dewan Pers, jurnalis tersebut harus memiliki sebuah sertifikat uji kompetensi, yaitu ada uji kompetensi wartawan, yang mana kami juga di situ di sana sangat mendorong atau ikut mensukseskan para jurnalis itu memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan, karena banyak kita juga di sini para wartawan di Kabupaten Garut yang masih belum mengikuti uji kompetensi kewartawanan, sehingga kami mendorong pemerintah kabupaten melalui Dinas Kominfo, semoga disampaikan ke Pak Bupati untuk menganggarkan untuk
proses uji kompetensi wartawan. Karena ini juga akan melindungi si jurnalisnya tersebut. Sejauh mana menurut Akang pentingnya UKW untuk wartawan? Nah, itu sangat penting. Kita akan melihat dan meminimalisir jumlah wartawan yang membludak di Kabupaten Garut, sehingga kita juga akan mengetahui mana wartawan yang produktif, mana wartawan yang menulis, dan mana ada wartawan yang mengaku-ngaku wartawan padahal dia oknum wartawan yang bisa melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik di wartawan sendiri. Sehingga uji kompetensi wartawan itu sangat diperlukan. Sehingga juga Dinas Kominfo akan memiliki database berapa jumlah wartawan di Kabupaten Garut, berapa jumlah lembaga profesi di Kabupaten Garut, dan berapa wartawan yang telah mengikuti UKW. Sehingga nanti baik pemerintah atau SKPD termasuk ke tingkat bawah, kecamatan, RW atau desa mengetahui dan tidak takut kedatangan wartawan. Karena sekarang ini banyak wartawan itu dijadikan sebuah profesi mata pencaharian. Padahal kalau wartawan itu adalah tugas yang mulia, dalam arti memberikan informasi tanpa harus menerima imbalan sedikit pun dari semua pihak atau sumber yang kerap ingin diberitakan. Kalau melihat dari pandangan atau tadi sambutan dari DPRD sendiri, pandangan Akang sebagai Ketua IWO seperti apa? Kita melihat tadi ada sebuah ganjilan atau menjadi tanda tanya buat kami. Baik DPRD mempertanyakan ke Kominfo sejauh mana terkait anggaran atau program-program yang ada di Kominfo. Tapi disayangkan juga pejabat yang hadir itu belum bisa memberikan jawaban yang secara detail atau rinci. Makanya tadi waktu audiensi diusulkan untuk ditunda, sehingga mungkin akan ditunda, dijadwal ulang untuk melakukan audiensi kembali.